Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Intan Pratiwi dengan NIM 20244064051116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofis tentang pendidikan sebagai proses personal, sosial, dan profesional. Baik, yang pertama ada latar belakang. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat. Nah, dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia, pendidikan itu tidak hanya dipahami sebagai kegiatan transfer pengetahuan, melainkan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh. Pemahaman ini lahir dari kajian filsafat pendidikan yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, tujuan hidup, serta bagaimana pendidikan seharusnya diselenggarakan. Baik, yang selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan hakikat pendidikan dalam perspektif filsafat. Jadi, filsafat pendidikan itu mengkaji pendidikan dari 3 aspek utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama dari aspek ontologis. Pendidikan itu memandang manusia sebagai subjek pendidikan. Artinya, peserta didik ini bukan menjadi objek pasif, tetapi manusia yang memiliki potensi rasional, moral, sosial, dan spiritual. Tugas pendidikan ini adalah untuk mengembangkan seluruh potensi tersebut secara seimbang. Yang kedua, dari aspek epistemologis. Jadi, pendidikan ini menekankan pada cara memperoleh pengetahuan. Proses belajar tidak hanya menghafal, tetapi mendorong peserta didik ini untuk berpikir kritis, reflektif, dan kreatif, agar benar-benar memahami pengetahuan. Yang ketiga dari aspek aksiologis. Pendidikan ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan, harus menanamkan pendidikan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan, agar peserta didik ini tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral. Jadi, dengan demikian, pendidikan dalam perspektif filsafat bertujuan membentuk manusia yang utuh, yaitu berilmu, berkarakter, dan memiliki nilai kemanusiaan. Baik, yang selanjutnya membahas pendidikan sebagai proses personal. Artinya itu, pendidikan berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek akademik. Pendidikan itu sebagai proses personal mencakup beberapa aspek penting yang membentuk kepribadian dan jati diri seseorang. Yang pertama ada pengembangan intelektual. Ini berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Melalui pendidikan, peserta didik dilatih untuk memahami masalah, menganalisis, dan menemukan solusi. Yang kedua ada pengembangan emosional. Aspek ini menekankan kemampuan mengelola emosi, memiliki empati, serta membangun kepercayaan diri, agar peserta didik ini mampu berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, pengembangan moral dan karakter. Pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pengembangan spiritual. Jadi aspek ini berkaitan dengan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan dan makna hidup. Jadi sehingga peserta didik ini memiliki pegangan dalam bersikap dan bertindak. Yang selanjutnya ada pendidikan sebagai proses sosial. Poin pertama ada menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan. Melalui pendidikan, peserta didik ini dikenalkan pada identitas bangsa, nilai Pancasila, serta budaya agar memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedua, ada membentuk sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Artinya ini, pendidikan mengajarkan pentingnya saling menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Jadi, peserta didik ini dilatih untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama, misalnya melalui diskusi kelompok atau kerja tim. Yang keempat, ada mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi, pendidikan ini membentuk sikap disiplin, taat aturan, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Baik, yang selanjutnya, pendidikan sebagai proses profesional. Nah, slide ini menunjukkan 4 tujuan utama dari pendidikan profesional. Yang pertama ini mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan praktis. Ini berarti kita belajar teori yang relevan dengan bidang kita, serta melatih keterampilan praktis yang dibutuhkan di tempat kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab.
Nah, ini berarti kita belajar untuk bekerja keras, mengikuti aturan, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Baik, yang ketiga ada membekali kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini berarti kita belajar untuk menganalisis masalah, berpikir secara logis, dan menemukan solusi yang efektif. Yang terakhir ada menyiapkan individu untuk belajar sepanjang hayat. Ini berarti kita ini belajar untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pemikiran filosofis tentang pendidikan menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan personal, tetapi juga sebagai proses sosial dan profesional. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam bentuk manusia seutuhnya yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya asing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.